Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 29 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada malam hari ini adalah kesetiaan adalah keharusan. Ayat temanya 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bacaannya, kita adalah prajurit-prajurit Kristus dan mereka yang mendaftar dalam tentaranya diharapkan untuk melakukan pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang akan menguras tenaga mereka sepenuhnya. Kita harus memahami bahwa kehidupan seorang prajurit adalah kehidupan peperangan yang aktif, ketekunan, dan ketabahan. Demi Kristus, kita harus menanggung ujian. Kita tidak sedang terlibat dalam pertempuran pura-pura. Teguhkanlah tekadmu, bukan dalam kekuatanmu sendiri, tetapi dalam kekuatan dan kasih karunia yang diberikan oleh Allah yang akan engkau persembahkan kepadanya sekarang juga. Setiap kuasa, setiap kemampuan, maka engkau akan mengikuti Yesus karena Ia memanggilmu dan engkau tidak akan bertanya kemana atau upah apa yang akan diberikan. Ketika engkau mati terhadap diri sendiri, ketika engkau menyerahkan diri kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, untuk membiarkan terang yang telah diberikannya bersinar melalui perbuatan baik, engkau tidak akan bekerja sendirian. Kasih karunia Allah berdiri untuk bekerja sama dengan setiap usaha untuk menerangi mereka yang tidak tahu dan yang tidak menyadari bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Tapi Allah tidak akan melakukan pekerjaanmu. Terang kemungkinan bersinar dengan limpah, tetapi kasih karunia yang diberikan hanya akan mengubah jiwamu sejauh Ia membangkitkanmu untuk bekerja sama dengan kuasa ilahi. Engkau dipanggil untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Kristen dan masuk ke dalam pelayanan Tuhan sebagai prajurit yang aktif. Kuasa ilahi harus bekerja sama dengan usaha manusia untuk mematahkan pesona duniawi yang telah dilemparkan musuh atas jiwa-jiwa. Tuhan telah memuliakan kita dengan memilih kita sebagai prajurit-prajuritnya. Marilah kita berjuang dengan gagah berani baginya, mempertahankan kebenaran dalam setiap tindakan. Kejujuran dalam segala hal adalah hal yang penting dalam peperangan jiwa. Ketika engkau berjuang untuk memperoleh kemenangan atas kecenderunganmu sendiri, Ia akan menolongmu melalui Roh Kudus-Nya untuk berhati-hati dalam setiap tindakan, agar engkau tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk menjelekkan kebenaran. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus
Ia adalah panglima keselamatan kita, dan kita berada di bawah perintah dan aturannya. Kita harus mengenakan perlengkapan senjatanya. Kita harus berbaris hanya di bawah panjinya. Kita harus tetap mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan bekerja seolah-olah di hadapan alam semesta sorga. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang berperang atau bertempur dan melakukan pekerjaan sulit, menanggung ujian demi Dia. Untuk itu, kita harus teguhkan tekad, bertahan, bukan dalam kekuatan sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah, dan menyerahkan diri untuk melakukan pekerjaannya. Kita dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah dan berjuang baginya dengan gagah berani, mempertahankan kebenaran dalam setiap tindakan. Dengan kuasa ilahi dan usaha kita dapat mematahkan pesona duniawi dan mencapai kemenangan atas kecenderungan diri sendiri. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, anak rohaninya, dan juga kepada kita, sebagaimana ayat inti di dalam renungan malam ini, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Surat Paulus ini di dalam pasal 2 Timotius adalah suratnya yang terakhir sebelum ia dieksekusi di Roma sekitar tahun 67 Masehi. Saat itu, Rasul Paulus dipenjara dan mengetahui bahwa hidupnya hampir berakhir. Kita dapat baca dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ia menulis kepada Timotius yang melayani di Efesus untuk menguatkan imannya dan meneguhkannya dalam pelayanan di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan. Ia menghadapi tekanan dari luar dan dari dalam, yaitu ajaran sesat dan perpecahan. Zaman itu adalah masa pemerintahan Kaisar Nero, ketika orang Kristen mengalami penganiayaan berat. Banyak yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Kristus. Dalam situasi seperti itu, Paulus menulis untuk meneguhkan Timotius agar tetap setia dan tidak takut menderita demi Kristus dan Injilnya. Roh Nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 500, paragraf 2 berkata, "Oleh karena itu, hai anakku," lanjut Paulus, "kuatlah dalam kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku di hadapan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang setia, yang dapat mengajarkannya juga kepada orang lain. Karena itu, tabahlah dalam menghadapi kesusahan sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik." Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus dan kuat di dalam kasih karunia-Nya, yaitu Roh Yesus Kristus sendiri. Inilah syarat menjadi prajurit Yesus Kristus, yaitu menerima Roh-Nya. Oleh sebab itu, sebagai prajurit yang baik, kita harus mengandalkan Roh Yesus dan tidak mengandalkan diri sendiri, apalagi keyakinan kepada diri sendiri. Apa janji Yesus kepada kita apabila kita menderita di dalam Dia? Rasul Paulus kepada suratnya ke jemaat di Roma berkata, Roma 8 ayat 17, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penderitaan karena iman kepada Yesus adalah ujian yang memurnikan dan memperkuat iman kita. Penderitaan bukan akhir,
melainkan jalan menuju kemuliaan bersama Yesus Kristus. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa pengikutnya akan mengalami hal yang sama seperti Dia. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes 15 ayat 20, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Penulis Markus dan Rasul Yakobus juga mencatat perkataan Yesus agar bila mana orang membenci pekabar-pekabarnya oleh karena namanya, agar mereka tetap bertahan, tetap teguh dan setia sampai akhir akan selamat dan memperoleh mahkota kehidupan. Di dalam Markus 13 ayat 13 dan Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hanya mereka yang setia kepada Allah yang akan berdiri teguh pada masa krisis terakhir. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kesetiaan kita kepada Jenderal dan Pangeran Immanuel. Roh Nubuat di dalam Radiant Religion halaman 187 paragraf 4 berkata, "Begitu pula dengan pasukan Pangeran Immanuel, Jenderal kita, yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, mengharapkan pelayanan yang rela dan setia dari setiap orang yang terdaftar di bawah panji-panjinya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bersama Yesus, kita adalah prajurit yang baik dan tidak pernah kalah. Karena pimpinan kita, jenderal kita, yaitu Yesus Kristus, Pangeran Immanuel, tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang memberikan nasihat agar kami ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengalahkan diri kami dan kuasa-kuasa si jahat. Biarlah kami setia dan menuruti kehendak-Mu, serta karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Kami bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.